Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi kepada keluarga Gembala setempat, banyak terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan pada sore hari ini. Baik saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Allah pada sore hari ini berjudul Kebun Anggur yang Elok. Kebun Anggur yang Elok. Ya, kita memang bertahu dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Kristus adalah pokok kita carang-carangnya, ya, pokok anggur yang benar, dan kita carang-carangnya dan carang-carang yang mengeluarkan buah akan dipelihara, yang tidak berbuah justru akan dikerat dipotongnya, ya. Baik, kita akan mulai dari ayat dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 6. Yesaya pasal 65 ayat 6. Kita lihat firman Tuhan tentang umat Israel, tentang umat Allah. Saya bacakan ayat ini demikian, ayat 8. Yesaya 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang mungkin ada bapak ibu saudara yang merasa ada intimidasi orang lain. Ada perlakuan keras orang lain yang merasa bahwa si A itu, kita ini udah gak kanggu, udah gak kepake, udah tidak bisa digunakan lagi. Musnahkan aja, buang aja, dan seterusnya. Tapi firman Allah ini berkata, ya, Allah menyetujui ketika ada buah anggur yang masih ada airnya, jangan dimusnahkan. Karena ada berkat di dalamnya. Ada berkat di dalamnya, ya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi mari kita perhatikan saudaraku, kita semuanya adalah anggur-anggur yang baik. Semoga GPDI dijajak ini betul-betul seperti kebun anggur yang elok. Kebun anggur yang elok, ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan kondisi saat itu saudaraku seperti apa? Saya akan bacakan sekarang ya dalam ayat 1. Kita perhatikan Yesaya 65 ini mulai ayat pertama saya bacakan begini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Allah di sini kita lihat sangat sedih. Karena apa? Allah itu selalu siap memberikan respon kepada umatnya. Mereka tidak menanyakan aku, tapi aku membuka tangan, aku ulurkan tangan. Nah, mereka itu merendahkan undangan Allah dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi. Aku sudah ulurkan tangan, tetapi mereka itu apa? Menempuh jalannya sendiri. Tidak mau ikuti kehendakku dan sebagainya. Ya, kita lihat saudaraku. Nah, kemudian kita perhatikan mereka itu menyakitkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan hal yang tidak berkenan. Bukan saja tidak mempedulikan undangan Allah. Malah mereka melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Saya yakin kalau kita boleh ada di sini, karena Tuhan yang mengundang kita. Tanpa undangan Roh Kudus menggerakkan kita nggak mungkin datang ke sini. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari, kita ada di rumah Allah. Bukan karena kuat kita atau kemauan kita, tapi Roh Kudus yang menggerakkan kita. Dan berbahagialah saudara sekalian yang ikuti undangan Allah datang kepada Tuhan. Nah, apa kelakuan mereka? Coba kita lihat ayat 3 dan 4, saya bacakan begini. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku.
Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku. Seperti api yang menyala sepanjang hari. Nah, kita lihat saudaraku dalam ayat 3 tadi. Mereka menyakitkan hati Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Jadi artinya apa? Orang-orang itu tidak tulus menyembah Allah. Menganggap Allah itu sebagai Tuhan yang hidup. Tapi mereka masih punya dewa-dewa, berhala-berhala lain yang diharapkan. Berhala itu saudaraku bukan cuma dari patung, dari tanah liat, dari kayu atau apa. Tapi berhala itu apa? Segala sesuatu yang dilebihkan daripada Tuhan. Itu sudah menjadi berhala. Orang bisa memberhalakan anak. Anak bisa memberhalakan orang tua. Seseorang bisa memberhalakan background keluarga, latar belakang, ilmunya, predikatnya, atau mungkin ijazah-ijazahnya dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin kita menomorsatukan Tuhan. Amin saudaraku. Kita harap pada Tuhan. Ya, kita berterima kasih itu harus pada orang yang menolong kita, tapi itu bukan Tuhan kita. Ya, jangan sampai seseorang menjadi berhala kita. Nah, kemudian mereka dikatakan saudaraku, ya, itu mereka dikatakan tinggal di kubur-kuburan, bermalam dalam gua-gua, memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Nah, saudaraku memang di zaman Taurat ada makanan-makanan yang najis, ya, termasuk daging babi dan sebagainya itu. Tapi di dalam zaman Perjanjian Baru sudah beda, ya. Nah, kita lihat saudaraku. Namun kita perhatikan, kita terima sekarang segala sesuatu dengan mengucap syukur, tidak siak lagi, ya. Nah, kita lihat. Jadi mereka memakan hal-hal yang najis. Kita lihat bukan soal makanan. Konteks saat ini, terima apa yang najis, terima apa yang najis, dimasukkan dalam hidupnya, dilakukan. Dan saudara kalau lihat, mereka itu dalam tanda kutip masih menerima yang najis tanpa dilihat orang. Tapi di depan orang banyak berkata apa? Menjauhlah, jangan sentuh aku. Kalau engkau sentuh aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Aduh, munafik sekali orang itu. Betul enggak? Jadi seolah-olah dirinya itu suci sekali. Jangan sentuh aku, nanti kamu ikut jadi suci. Jangan. Seolah-olah mereka itu suci banget. Padahal di belakang orang-orang mereka melakukan hal yang kotor. Nah, inilah saudaraku terus terang aja warna anak-anak Tuhan di zaman ini. Tapi saya yakin kita bukan orang seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kelihatannya kudus, tapi di belakang ya ada hal-hal yang tersembunyi, yang kotor dan sebagainya. Ya, hati-hati. Nah, terus semuanya itu seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Saudara, ketika ada asap terhirup oleh hidung kita, kita sumpek rasanya. Betul nggak saudaraku? Nggak enak. Seringkali saya sangat prihatin, kasihan dengan pulau-pulau lain ya yang seringkali alami apa? Kebakaran hutan dan sebagainya. Ya, di daerah Kalimantan dan sebagainya itu seringkali gambut-gambut itu terbakar, dan kalau sudah terbakar panjang sekali merambat di bawah tanah dan itu sangat mengotori udara. Orang-orang tuh harus pakai masker semuanya, itu padahal kondisi bukan kondisi pandemi. Tapi karena apa? Mencegah asap itu masuk dalam paru-paru dan sebagainya, menimbulkan kesesakan. Dan yang alami kesusahan siapa? Bukan cuma di pulau itu. Sampai ke negara lain. Ya, saya pernah dengar beberapa tahun lampau, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar berita juga, Singapura, Malaysia juga terima import, ya, terima itu, ya, kiriman dari Indonesia berupa asap yang mengotori mereka. Wah, jerit-jerit saudaraku, nggak nyaman. Nah, itulah jadi kondisi orang-orang Israel saat itu seperti asap yang menyesakkan hati Tuhan. Nggak nyaman. Mereka beribadah, tapi di belakang ibadah itu, di luar ibadah itu ada kepalsuan. Ada perkara-perkara yang kotor. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi Tuhan mencari yang tersisa, yaitu apa? Ayat 8 tadi. Yang tersisa adalah apa? Buah anggur yang baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tersisa. Karena sekarang saudaraku, kontaminasi itu memasuki zaman sekarang. Banyak orang sekarang ikuti arus-arus modernisasi dan sebagainya, termasuk dalam ibadah. Saya bersyukur
Di sini ada sarana-sarana teknologi yang indah dipakai dalam ibadah, itu tidak salah. Kalau kita lihat ada tampilan dari LED dan sebagainya, tidak salah. Itu menolong ibadah. Tetapi kalau hal-hal yang keluar dari jalur firman Allah, dimasukkan dalam gereja, itu yang salah. Dan itu terjadi di banyak tempat. Tapi kita bersyukur di tempat ini selalu ada filter. Ya, tidak memasukkan perkara-perkara yang duniawi, tidak. Nah, kita lihat saudaraku, kita perhatikan kembali dalam ayat ini. Saya sudah membaca sampai ayat 5, kemudian kita lihat akibatnya apa? Ayat 6 dan 7, saya bacakan begini. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Tuhan perhitungkan kesalahan-kesalahan yang tidak ditinggalkan, di mana kita tidak bertobat, satu waktu Allah akan kirimkan hukuman itu dengan serentak. Aduh, ngeri sekali saudaraku, bahaya sekali. Dan ini yang akan terjadi di akhir zaman. Sampai nanti akan kita lihat tinggal sisa yang tetap bertahan dalam kebenaran. Saya berdoa agar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk yang tersisa itu, yang tidak ikut terkontaminasi, yang tidak ikut arus orang banyak. Ya, nah sekarang kita lihat banyak gereja yang sudah mulai arusnya berubah. Ya, kita lihat ada gereja, tentu bukan gereja kita ya, di luar sana, di luar negeri. Gereja-gereja yang mulai terdesak, kepepet dan akhirnya lakukan pemberkatan nikah untuk apa? Sesama jenis, LGBT dan seterusnya. Itu terjadi. Nah, mereka anggap, ini sekarang sudah trennya kok, nggak apa-apa. Alkitab nggak ikut tren-tren saudaraku. Tetap lurus, tetap. Nah, mari kita ikuti pola firman Allah. Ya, dunia bisa berubah. Dan kita tidak tahu, kita masih bersyukur di Indonesia kita ini, kita masih bisa jalan dengan lurus dalam firman Allah. Tetapi, desakan-desakan dari atas, ya, kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Ya, kita berdoa. Nah, saudaraku, kita perhatikan itulah ayat 6 dan 7, Allah akan kirimkan hukuman. Tetapi kalau kita lihat di slide yang di poin berikut, Allah tetap memegang janji tentang masa depan dan pengharapan bagi siapa? Mereka yang menjadi hambanya, yaitu umat yang tersisa. Saudara, kita semua diharapkan jadi hamba Tuhan. Bukan harus sekolah Alkitab dulu, tidak. Tapi di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa melayani, menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak harus selalu di belakang mimbar. Ya, tapi ketika kita mungkin berdoa buat orang lain, besuk pada teman-teman kita yang lemah, itu pelayanan. Puji Tuhan saudaraku. Saya baca sekarang ayat 8-10. Ya, kita lihat ayat 8-10. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sharon akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Firman Tuhan tadi pagi tentang mencari Tuhan. Ya, nah kita lihat hari-hari ini kita perlu sungguh-sungguh lebih giat lagi untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan sampai menikmati Tuhan dalam hidup kita. Alami jamahan Tuhan, alami pertolongan Tuhan dan seterusnya.
kita bersyukur ada ayat ini. Aku tidak akan memusnahkan semuanya. Tuhan pun marah melihat kondisi anak-anak Tuhan di zaman sekarang yang mulai bercampur dengan duniawi. Tetapi lihat, aku tidak akan memusnahkan semuanya. Artinya saudaraku, ada golongan yang tersisa yang diperhatikan Tuhan. Kiranya kita termasuk golongan yang tersisa itu. Diperhatikan oleh Allah. Ya, dan kita akan lihat nanti berkatnya apa. Luar biasa sekali. Puji Tuhan saudaraku, ada umat yang tersisa. Kita yang tersisa ini seumpama anggur yang mungkin sudah seperti yang gak ada harapan. Tapi di dalam kita masih ada airnya. Jadi jangan sampai menjadi anggur yang kering. Jangan sampai menjadi anggur yang kering. Ya, jadilah tetap anggur yang mempunyai air. Bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang lain. Nah, sekarang kita perhatikan, itulah jaminan di slide keempat untuk orang yang tersisa. Saya sudah bacakan, ya. Nah, berarti apa? Yang tersisa itu apa? Yang tersisa ialah di slide yang keempat, yang tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Serta tidak mengikuti arus mayoritas, arus orang banyak. Itulah orang-orang yang tersisa. Semoga cinta kita, setia kita kepada Tuhan tidak berubah. Tetap bahkan bertambah-tambah. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang dalam dunia kita mau berapa lama lagi? Kita mungkin masih muda. Bapak ibu saudara-saudara mungkin ada yang masih muda. Oh umurku masih panjang. Oke lah. Tetapi kedatangan Tuhan sudah dekat. Biarpun kita muda usia, kita pun dibatasi oleh waktu. Nah sekarang mau kita pakai untuk apa waktu kita? Kalau bukan untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, jangan sampai saya dan saudara menyesal. Contoh orang yang tidak ikut mayoritas. Contoh orang yang tersisa itu adalah siapa? Kita lihat Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Mari kita akan perhatikan kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Meskipun orang banyak saat itu mayoritas undur dari Tuhan, angan-angan hati dan pikiran mereka jahat. Tapi Nuh beda. Saya bacakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah saudaraku, kunci keselamatan Nuh sekeluarga. Nuh orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kita pun hidup di tengah zaman akhir. Dan kondisi zaman sekarang tadi sudah kita paparkan seperti apa. Ya, dan Bapak Ibu Saudara sendiri melihat kadang-kadang lewat televisi, lewat ini, itu dan seterusnya. Kejahatan orang makin meningkat sekarang ini. Tapi Nuh tetap menjadi orang yang benar, tidak bercela. Kiranya kita pun seperti itu. Contohlah Nuh, ya, sehingga Nuh diselamatkan. Puji Tuhan. Sekarang saya akan membaca kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 5 ada generasi yang tersisa. Saya bacakan begini. Roma 11 ayat pertama mulai demikian. Ini kita lihat di judulnya apa? Di atas Alkitab kita ada judul Sisa Israel. Ya, saya baca ayat 1 mulai. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, itu kata Paulus. Dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengajukan Israel kepada Allah? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini. Ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan.
Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya, kita perhatikan saudaraku. Kita lihat sampai ke ayat ini saudaraku. Nah, kita lihat di zaman Elia merasa, aduh aku sendirian. Aku ini hanya jemaat GPI Jajak aja yang tulus pada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tapi Tuhan berkata, Elia, aku masih tinggalkan sisa 7.000 orang lagi yang setia kepadaku, tidak menyembah Baal. Jadi di luar kita pun ada golongan lain yang Tuhan perhatikan. Mereka jemaat yang setia. Jadi di akhir zaman ini banyak orang akan terkena kecemaran oleh hal-hal duniawi. Tapi ada golongan yang tersisa. Dalam hal ini siapa? Umat Israel. Orang-orang seringkali berpikir, oh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sudah ditinggalkan Allah. Karena mereka itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi ada sekelompok orang Yahudi yang tersisa, yang ikut masuk dalam gereja Tuhan zaman sekarang. Yang terdiri dari siapa? Orang-orang kafir. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini orang-orang kafir. Sebetulnya kita tuh tidak boleh menerima hak kerajaan sorga. Tapi oleh kasih karunia Allah, ya, ketika Israel berontak tidak mengaku Yesus, maka Allah pindah pada orang kafir, kita dipanggil. Dan kita terima panggilan itu. Amin. Dan sekarang kita menjadi gereja Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, ditebus oleh darah Yesus. Tadi disampaikan di sesi puji-pujian, berapa kali dikatakan kita orang yang ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan, kita hargai itu. Dan orang-orang Yahudi itu, saudaraku, mereka itu juga diselamatkan bersama dengan kita bukan karena perbuatan. Tapi karena apa? Anugerah. Karena rahmat Allah. Jadi gereja Tuhan sekarang terdiri dari siapa? Kita orang-orang kafir, tapi termasuk juga orang-orang Yahudi yang bertobat. Yang tinggalkan hal-hal yang lama. Yang dulu menolak Yesus, tapi sekarang terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka pun diselamatkan. Amin. Dan kita golongan orang-orang gereja Tuhan itu selamat karena anugerah Allah. Bukan karena perbuatan. Jadi salah. Kok ada orang kita ajak bertobat, yuk ke gereja. Kita akan menyembah Tuhan supaya diselamatkan. Oh, enggak usah. Yang penting aku itu enggak pernah berbuat salah. Yang penting aku tuh enggak pernah nyakiti orang lain. Ini tak titip aja sumbangan buat gereja. Nah, itu orang yang ingin dibenarkan lewat apa? Perbuatan. Ya, enggak pernah nyalain orang dan sebagainya. Tapi satu-satunya jalan untuk terima keselamatan kekal adalah apa? Mengenal Yesus. Ikut jalan yaitu Yesus jalannya. Dan kita, efeknya apa? Setelah kita bertobat, kenal Yesus, diselamatkan, baru kita akan lakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu bukan untuk kita selamat. Tapi justru apa? Kita sudah diselamatkan dulu, maka saya dan saudara harus berbuat baik. Sebagai buah-buah dari Roh Kudus. Puji Tuhan saudaraku, tidak kebalik. Ya, nah mari saudaraku kita pun mau selamatkan mereka yang belum terima Yesus sebagai juru selamat saat ini. Nah kita lihat saudaraku dalam ayat tadi Yesaya pasal 65 ayat 8 tadi dikatakan kita ini masih menjadi seperti buah apa? Buah anggur yang baik. Buah anggur yang baik saudaraku. Puji Tuhan. Jadi digambarkan sebagai buah anggur yang baik yang masih ada airnya. Masih ada airnya, masih ada harapan. Puji Tuhan, jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara agar buah anggur kita itu tetap punya air. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, kebun anggur yang elok ya. Bagaimana supaya kita menjadi pohon anggur dan buah anggur yang baik. Ya, tentu kita semua ingin toh jadi buah anggur yang baik. Itu yang diberkati dan jadi kesaksian buat orang-orang di luar kita. Mari kita lihat Yesaya 27 ayat 2. Kita perhatikan. Kitab Yesaya pasal 27 ayat 2. Saya bacakan begini. Yesaya 27 ayat 2. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aduh, kebun anggur yang elok itu dinyanyikan. Kalau sesuatu dinyanyikan itu berarti apa? Dihormati,
ditinggikan. Orang Indonesia sangat meninggikan, sangat menghargai apa yang dinyanyikan. Bengawan Solo misalkan. Ya, ada lagu-lagu tentang Bengawan Solo, lagu-lagu tentang alam ya di daerah masing-masing. Nah, kita lihat saudaraku, jadi kita perhatikan banyak perkara-perkara dinyanyikan karena apa? Dikagumi, dihormati ya. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, kita perhatikan perlakuan Tuhan terhadap kebun anggur yang elok itu bagaimana? Lihat ayat 3. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Ini kebun anggur yang elok. Ini GBDI Jajak, saudaraku, puji Tuhan. Yaitu alami apa? Penjagaan dari Tuhan. Bahkan bukan cuma dijaga tok, ya, dirawat. Air disiramkan setiap saat, dijaga supaya orang tidak mengganggu kita baik siang maupun malam. Saudara senang dilindungi Tuhan? Ya, bahwa Tuhan juga kota bentengku, perlindunganku yang teguh. Ya, puji Tuhan saudaraku, dan dijaga dengan baik. Nah, kita lihat sekarang dalam ayat referensinya. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Saya akan bacakan kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 9, ya, kita akan perhatikan ayat ini demikian. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Baik, dituliskan di sana, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Lihat, langkah kaki orang benar, langkah kaki anggur yang elok akan dilindungi Tuhan. Sebaliknya, anggur yang jelek, yang tidak ada airnya lagi dibuang. Ya, alami perkara-perkara yang merugikan. Baik saudaraku. Nah, kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat pertama dan ayat kedua. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini bagian dari perawatan atau perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan melindungi, Tuhan itu bukan cuma jaga, perhatikan, terus dibiarkan aja. Enggak. Kalau ada jamur-jamur mulai datang dan menempel pada ranting itu, dibersihkan Tuhan, dikerok oleh Tuhan. Dan ketika ranting kita nih ranting-rantingnya pokok anggur itu dikerok, sakit nggak kira-kira saudaraku? Sakit. Mungkin ada perkara-perkara dunia yang nempel pada kita, iri hati, sombong, dendam atau apa, dikerok Tuhan. Nah, Tuhan izinkan perkara yang sakit, tapi tujuannya apa? Supaya kita tetap berbuah lebat. Amin. Ketika kita dikerok, diproses oleh Tuhan, berseru pada Tuhan. Dia melindungi kita. Tak mungkin Tuhan kerok kita untuk mencelakakan kita. Justru untuk membuat kita lebih indah lagi. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, itulah kitab Yohanes 15. Dia rawat kita, jaga kita. Dan dalam kitab Yesaya 27 ayat 3 tadi dikatakan ia menyirami setiap saat. Menyirami setiap saat. Saya bacakan lagi Yesaya 58 ayat 11. Yesaya pasal 58 ayat 11 dikatakan begini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu hasil perlindungan Tuhan. Ya, ayo jadi kebun anggur yang baik selalu. Akan seperti mata air yang gak pernah kekeringan. Kita perhatikan ucapan dari pemerintah kita, presiden kita mengatakan di tahun-tahun mendatang akan ada masa yang sulit. Bahkan mulai tahun 23 katanya ada masa gelap dan seterusnya. Bisa aja itu terjadi, bisa. Orang-orang akan menjerit kekeringan. Kalau saya melihat di YouTube saudaraku, ada negara-negara yang dulu adik kuasa, Perancis dan sebagainya. Ya, kita lihat Belanda dan sebagainya, mereka pun sekarang alami krisis. Dan ada seorang ya YouTuber itu dia pernah
belum lama ini pergi ke negara barat sana, saudaraku. Kemudian dia bermalam beberapa hari di sana. Dan itu orang-orang di dalam rumah-rumah mereka itu di musim dingin seringkali memakai mesin pemanas. Ya, memakai mesin pemanas, keluarkan gas yang bisa memanaskan ruangan. Karena kalau musim dingin, dinginnya bukan main. Sampai 4 derajat itu siang hari dan sebagainya. Dingin sekali. Maka rumah-rumah itu pencet tombol dan mengalirlah gas yang dari pemerintah. Dan kalau mereka bayar itu rata-rata 8 euro 1 bulan. Tetapi sekarang 16 euro. 2 kali lipat. Sehingga rumah-rumah di sana mulai tidak pasang pemanas lagi. Ngirit sekali. Karena mahal. Tidak bisa beli itu. Dan pemerintah pun anjurkan. Kalau kalian kedinginan, lebih baik tidak pencet tombol itu, mengalirkan gas panas itu. Tapi pakai aja mantel. 3 kali lipat atau 2 kali didobel. Supaya nggak kepanasan. Katanya begitu. Dan ada berita juga kepada orang ini mengatakan kalau mau laundry, ya jangan di hari-hari biasa. Laundry itu ambil aja hari Sabtu atau Minggu dan malam hari. Atau kalau hari biasa malam hari. Karena tarif listrik itu murah di malam hari dan di weekend dan hari Minggu juga. Dan istrinya nggak tahu. Satu waktu dia bawa laundry itu di siang hari di tengah-tengah minggu. Dan petugas menegur, kenapa kok laundry di siang hari begini? Kan nggak boleh. Loh saya nggak tahu, mahal harganya. Gini-gini dan sebagainya. Akhirnya dia pulang dan sampaikan pada suaminya. Suaminya beritahu. Saya bisa lihat, mau cuci pakaian aja susah saudaraku. Ya kan? Kita masih bebas ya di sini. Ya, nah kita lihat. Jadi kita pun nggak perlu pencet tombol ini, itu dan sebagainya. Nah kita masih bersyukur. Nah, tapi yang saya sampaikan ini adalah negara-negara yang dulu dicap sebagai negara-negara kaya, sekarang pun alami hal yang mengkhawatirkan. Hal yang mengkhawatirkan. Inilah dunia sekarang, saudaraku. Tetapi di janji Tuhan ini, Tuhan akan menuntun kita senantiasa, memuaskan hati kita di tanah yang kering. Dunia akan kering, tapi kita tetap dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Saya yakin ketika kondisi yang sulit terjadi, mujizat masih bisa berlangsung. Tuhan kita tetap hidup seperti Tuhan yang dulu. Jelas saudaraku? Ya, kita lihat ada Naaman disembuhkan, janda Sarfat terpelihara oleh makanan dan minuman, padahal itu di masa krisis. Saya yakin mujizat Allah masih berlaku untuk siapa? Anggur-anggur yang elok, anggur-anggur yang baik. Jangan sampai kita kehabisan air anggur dalam diri kita, kering, tidak bisa dinikmati Tuhan. Ya, anggur Roh Kudus, anggur dan air anggur itu lambang sukacita Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang kebun anggur yang elok. Kita akan perhatikan kembali kepada Yesaya 27 ayat 4. Saya bacakan. Yesaya 27 ayat 4 berkata begini. Kehangatan murka tiada padaku. Untuk siapa? Anggur yang elok. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Ayat 5, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Dikatakan begitu. Jadi kita lihat, kehangatan murka Allah karena kondisi umat saat itu, termasuk saat ini, tidak akan menghampiri kebun anggur yang elok. Kita diselamatkan. Bahkan kita dihargai oleh Allah. Diberkati, ya. Nah, justru apa? Ketika ada putri malu dan rumput. Nah, ini seringkali putri malu, rumput itu tumbuh di sekitar tanaman anggur dan akan menyedot makanan-makanan yang seharusnya untuk anggur. Betul nggak? Tapi diambil oleh putri malu dan rumput. Rumput dan putri malu itu gambaran hal-hal yang tak berguna. Oknum-oknum yang tak berguna. Tuhan akan singkirkan mereka menjauh dari kita. Kecuali mereka mau damai dengan Allah. Artinya apa? Putri malu, rumput itu mau bertobat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang dikitari, dilingkungi oleh putri malu, rumput. Orang-orang yang masih bertindak jahat, berlawanan dengan firman Allah. Mereka akan ditumpas Allah, disingkirkan.
Tapi kalau mereka mau damai dengan Allah, mereka pun akan diselamatkan. Semoga putri malu, rumput yang saat ini menjahati saudara, akan bertobat semuanya. Karena apa? Tidak jauh-jauh. Karena mereka melihat saudara sebagai pokok, sebagai apa? Tanaman anggur yang baik. Ranting-ranting yang baik. Maka mereka ingin jadi seperti kita. Artinya kita jadi kesaksian. Ya, inilah hidup kita, garam dunia, terang dunia, supaya orang lain bisa kenal Tuhan. Bikinlah putri malu dan rumput itu berdamai dengan Allah. Ya, berdamai dengan Allah. Dikatakan di situ. Mereka pun akan diselamatkan. Ya, puji Tuhan, ayat yang indah sekali saudaraku di sini. Kita perhatikan, kemudian Tuhan di poin kedua akan memerangi dan membakar hal-hal yang mencemari itu. Ya, baik, saya akan bacakan dulu kitab 2 Samuel 23 ayat 6. 2 Samuel pasal 23 ayat 6. Saya bacakan ayat ini demikian ya, pasal 23 ayat 6. Ya, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya itu seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Itulah rumput onak duri, semacam putri malu yang tumbuh di sekitar kita. Tapi sekali lagi, kita mau jadikan mereka berdamai dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Kembali ke kitab Yesaya lagi, pasal 54 ayat 6 sampai ayat 10. Kita perhatikan Yesaya pasal 54 ayat 6 sampai ayat 10. Saya bacakan begini. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara, dalam Alkitab, Allah itu memakai gambaran tentang dirinya dan umatnya. Allah menganggap Israel seperti istrinya. Ya, nah ini bukan perkawinan jasmani, bukan. Tetapi istri yang tidak baik itu yaitu Israel. Berontak, jahat, selingkuh dengan dewa-dewa dan seterusnya. Maka Tuhan palingkan wajah. Tuhan tinggalkan mereka. Tapi hati Tuhan baik sekali. Dia berkata, apa selamanya aku tinggalkan engkau? Apa aku akan lupakan istri di masa mudaku? Nah, Tuhan terima kembali bangsa Israel. Tapi itu yang mana? Yang tersisa tadi. Jelas saudaraku? Tuhan mungkin pernah marah pada kita karena kejahatan kita. Tapi Tuhan mau balik merangkul kita kembali. Amin saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur dan Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau sertai kita sekalian, ya. Jadi kita akan diselamatkan dari perkara-perkara yang mencemarkan kita. Orang-orang Israel yang dulu berpaling pada berhala, akhirnya diterima kembali oleh Tuhan. Si bungsu yang pulang ke rumah Bapak, dipeluk oleh Bapak dan diberikan fasilitas yang baru lagi. Coba kita lihat lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 mulai saya bacakan begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Paulus berkata, Allah mau damai dengan dunia, dengan manusia. Lewat siapa? Kristus. Jadi onak duri, rumput, putri malu yang percaya Yesus akan bisa berdamai dengan Allah kembali. Lewat Kristus, percaya Yesus. Dan Tuhan
percayakan berita pendamaian yang indahnya luar biasa ini kepada kami. Kami itu siapa? Paulus, termasuk kita gereja Tuhan. Tuhan berikan kepercayaan buat kita menjadi apa? Duta surga, memberitakan damai dengan Allah. Mari punya teman, keluarga yang masih belum damai dengan Allah, sampaikan firman Allah, doakan mereka. Kita menjadi pendamai mereka dengan Allah. Ya, dalam ayat 19, ayat 20, sekarang saya bacakan begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini Paulus ini maaf kata ya, seperti ngemis saudaraku. Memohon jemaat Korintus, ayo damai dengan Allah. Nah, yang disampaikan ini kepada siapa? Jemaat Korintus. Artinya apa? Anak Tuhan. Tapi toh banyak anak Tuhan yang belum damai dengan Allah. Dan Paulus berkata, ayo damaikan dirimu dengan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, puji Tuhan. Dan yang berikut adalah untuk kita menjadi kebun anggur yang elok. Kita harus menghalau rubah-rubah. Menghalau rubah-rubah. Saya tak usah baca ayatnya. Dalam Kidung Agung 4 dikatakan di situ. Ya, kekasihku akan datang. Halaulah rubah-rubah dari kebun anggur kami. Saudaraku, rubah-rubah itu apa rubah? Rubah-rubah itu seperti serigala kecil. Nah, cara kerjanya apa? Rubah yang seperti serigala kecil itu seringkali datang, dia punya moncong yang tajam dan itu ditusukkan ke buah anggur. Dan dengan menusukkan bagian yang runcing itu, buah anggur itu dihisap airnya. Repotnya apa? Buah anggur itu kelihatannya tetap utuh. Masih kayak bulat penuh gitu, tapi sudah tidak ada air. Kompong, saudaraku, kering. Itu karena rubah-rubah. Rubah-rubah adalah dosa-dosa, mungkin kelihatannya kecil, tapi bisa menyerap air anggur dari hidup kita. Sehingga kita kering di hadapan Allah. Meskipun kelihatannya masih elok di depan manusia, tapi hampa di depan Tuhan. Mari usir rubah-rubah kecil itu. Tidak heran di tengah pohon kebun anggur seringkali ada menara jaga. Ya, berdoa berjaga. Kalau ada dosa-dosa kecil mulai hinggap di sini, usir dalam nama Yesus. Jangan sampai kita menjadi itu anggur-anggur yang kosong, ya. Baik. Nah, menjelang akhir firman Allah ini, kita perhatikan kembali dalam kitab Yesaya 65 ayat 8. Saya akan baca ulang Yesaya pasal 65 ayat 8. Ya, kita perhatikan dalam ayat ini demikian. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Di dalamnya masih ada berkat. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ujian-ujian sudah kita alami. Kesulitan hidup mungkin sedang Bapak Ibu alami. Tapi masih ada air anggur itu. Ya, hadirat Roh Kudus. Di dalamnya ada berkat. Yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Nah, di dalamnya masih ada berkat. Kita lihat di slide ke-7. Jadi orang yang baik, buah anggur yang baik, itu adalah berkat bagi tempat di mana mereka tinggal. Sadar atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah apa? Berkat bagi kota Jajak. Karena karena kita mendoakan kota kita yaitu Jajak ini, saya yakin Jajak makin diberkati. Kota saudara diberkati, senang apa enggak? Kita ikut senang toh anak Tuhan, ya kan? Nah kita lihat, jadi ada berkat-berkat, ya luar biasa. Nah semua itu karena kita lihat, ya 1 Petrus 3 ayat 9. Saya rindu kita semua pun menjadi berkat, ya dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9, ya dikatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Aduh, ini unik sekali ayat ini.
Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu supaya apa? Kamu diberkati. Nah, kadang-kadang orang berpikir, wah diberkati dulu, baru jadi berkat. Tapi ini ayat lain. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu diberkati. Jadi dengan kita memberkati lebih dulu, berkat akan datang dengan sendirinya. Meskipun di masa paceklik, sulit, tapi kita berusaha untuk apa? Pengen jadi berkat. Pengen jadi berkat itu lewat bermacam-macam hal. Mendoakan orang lain, memberkati. Mungkin ada bantuan secara fisik dan sebagainya. Ya, untuk itu kita dipanggil, yaitu akan diberkati. Nah, kita lihat kunci berkat apa? Memberkati lebih dulu. Siapa memberi akan banyak diberi oleh Tuhan. Ya, itulah hukum dari Tuhan. Nah, perhatikan saudaraku, kita lihat di situ ayat yang indah sekali itu. Nah, kita lihat dalam slide ke-7 kembali, terbentuknya umat yang tersisa ini dikatakan oleh karena hamba-hambaku. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yaitu ada umat yang tersisa, yang baik. Jadi hamba-hambaku siapa? Ya hamba-hamba Tuhan di tempat ini, termasuk tadi saya katakan siapa? Semua jemaat adalah hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, ya, terang Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari berfungsi sebagai hamba Tuhan. Ayat 9, aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Hamba-hambaku akan tinggal di situ, di gunung Tuhan. Mari kita semua ke gunung Tuhan. Tinggal di situ. Apa sih gunung Tuhan? Yesaya coba, pasal 2 ayat 2 dan 3. Yesaya 2 ayat 2 dan ayat 3. Yesaya 2 ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan begini. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan bangsa suku dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi gunung Tuhan itu tempat kedudukan Yerusalem di pegunungan Sion. Itu bicara tentang gereja Tuhan. Dan banyak bangsa akan naik ke gunung Tuhan. Ini nubuat besar tentang kegerakan rohani di akhir zaman ini. Banyak orang akan menjadi percaya Tuhan, datang ke gereja Tuhan. Untuk apa? Supaya kita menerima pengajaran. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi ke gereja untuk apa? Diajarkan jalan-jalan Tuhan. Dan kita menempuhnya. Jadi bukan cuma terima ajaran Tuhan, tapi menempuhnya itu apa? Melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah. Puji Tuhan, sebab dari Sion, dari gereja Tuhan, keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, mari kita akan tutup firman Allah ini dengan ayat-ayat terakhir, kembali ke Yesaya 65 ayat 10. Sekarang kita lihat, berkatnya sangat luar biasa. Kitab Yesaya pasal 65 ayat 10, saya bacakan begini. Ya, Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Kebun anggur yang elok adalah siapa? Umat yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bisa bayangkan apa? Di Sharon itu padang rumput dan banyak kambing domba terhampar. Melukiskan tentang apa? Kemakmuran, damai sejahtera. Kambing domba terhampar di situ, enggak lari-lari ketakutan, enggak. Kita domba-dombanya Allah akan ada di padang rumput yang hijau, makan puas-puas. Tenteram, damai. Kemudian apa? Lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi. Bukan cuma kambing domba yang terhampar, tidur, beristirahat. Lembu sapi pun terhampar, berbaring di padang rumput di lembah Ahor itu. Padahal lembah Ahor itu artinya apa?
lembah kesukaran. Itu Ahor, lembah kesukaran. Kita alami lembah kesukaran, tapi bisa tidur di situ. Artinya apa? Damai. Biarpun di tengah lembah yang gelap. Dunia sekarang seperti lembah Ahor, kesulitan. Tapi justru akan menjadi tempat istirahat bagi kita. Ya, tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, kita lihat saudaraku, umat yang tidak meresponi Tuhan, sebaliknya ayat 11, tapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Kontras sekali antara anggur yang benar dan yang jelek. Yang jelek seperti itu, tidak mau dengar-dengaran. Dia akan diserahkan Tuhan kepada pedang. Aduh, ngeri sekali saudaraku. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan kontras itu berlanjut, saya baca ayat 13 begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ini firman Allah kepada mereka yang tidak mau menjadi anggur yang baik. Begini. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan. Kita sekalian akan makan, tapi kamu akan menderita kelaparan. Apalagi? Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tapi kamu akan mengerang karena sakit hati dan karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Senang jadi hamba Tuhan, bersuka cita, damai sejahtera. Tapi yang menolak damai dengan Allah justru akan alami duka cita, ya tidak ada damai dan sukacita, ya. Nah, saudaraku, pilihan di tangan kita. Tapi saya yakin semua kita mau jadi anggur yang baik semuanya. Amin.